tinggi dan lebih tua. Gunung Padang. Gunung Padang gitu. Tapi saya juga sedihnya kenapa nggak ditulis. Saya nggak mau bicara tentang Atlantis. Mungkin namanya di sini bukan Atlantis gitu. Saya pikir mungkin di sini namanya Kabuyutan Civilization atau apa. DNA Sunda teh sebetulnya apa ya? apa? Terus harapan teh kumaha teh? Harapan ya. Supaya orang Sunda teh bangkit deh gitu. Nah itu harapannya. Pertama kembali ke akar budaya, tapi kan kita juga mungkin kita semua juga nggak tahu nih kemana kita teh harus balik teh gitu kan. Ya, justru ini yang ditakuti gitu kan. Ketika nilai-nilai spiritual bisa diaplikasikan menjadi sebuah pemikiran apa dan sebagainya, ini yang ditakuti oleh mereka gitu, sehingga akhirnya dibunuhlah gitu. Bisa jadi sih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya budaya tepang deui sareng simkuring dina acara ngaguar budaya. Dinten ieu simkuring direncangan ku Teh Mira Sartika PhD. Sampurasun. Sampai satur nuhun Teh. Tertarik pisan Teh abdi kamari ningal atau satacana info-info mengenai teteh ternyata memang ahli genetikal budaya ya. Abdi searching, wah ya keren ya serupina memang tacan aya ya Teh ya. Nah ngawitanana Teh. Perjalanan teteh dugi ka resep karena memperdalam DNA ya. Memperdalam budaya kan seueur ya. Ini spesialisnya ke DNA. Ya. Tinggal witanti perjalanan teteh heula. Mohon. Jadi sebetulnya saya tuh multidisciplinary, jadi berbagai bidang, Kang. Mulainya mah manajemen biasa lah ya, harus sekolah biasa. Tapi kesukaan saya jadi kita suka sejarah. Jadi mulai dari sejarah dulu. Jadi S2 saya ngambil sejarah kuno khususnya tentang Mesopotamia gitu, Mesir, Kang. Tapi Kasundaan tuh memang sedikit. Saya juga sedih sebetulnya di dalam silabus sejarah kuno itu tidak ada Indonesia, Kang. Jadi kita dianggap bukan salah satu yang tertua gitu. Padahal kan kita sudah tahu ya Borobudur juga lebih tua daripada Angkor Wat. Tapi Angkor Wat ada. Nah dari situ saya merasa perlu gitu ya untuk memperdalam tentang Indonesia, sejarah Indonesia. Mulai dari sejarah dulu. Belajar sejarah Indonesia, belajar juga sejarah dunia. Ada satu kesamaan garis itu adalah budaya. Peradaban boleh runtuh, Mesopotamia sudah runtuh, tapi budayanya itu manusia itu tetap ada gitu. Nah dari situ saya tahu budaya. Nah kalau budaya ini diturunkan dari generasi satu ke generasi lain, berarti ada di mana, Kang? Ada di gen kan? Oh iya betul. Gen lah yang diturunkan kan? Nah berarti dari situ saya baru mempelajari ilmu genomik. Berarti budaya manusia itu tersimpan di dalam gen. Nah tersimpan di dalam gen itu di mana dan bagaimana? Nah itu yang saya ulik sedikit-sedikit gitu. Ya, bentena DNA dengan gen itu apa? Genom ya? Sama aja. Kalau genom itu keseluruhan DNA manusia, tapi kalau DNA itu singlenya gitu, molekul DNA gitu. Itu. Kan Kapungkur teteh belajarnya bisnis ekonomi ya? Iya betul. Tentang International business, manajemen. Nah, terus perjalanan itu terus tiba-tiba pengen itu karena sejarah itu. Jadi walaupun saya kerja di bidang international business, kepengen sekolah mah pengen tetap bukan ke bisnis, ke sejarah karena itu sejarah tuh kayak dari kecil gitu, Kang. Saya tuh dari kecil itu membayangkan bahwa saya adalah peneliti Mesir gitu loh. Mesir kuno. Jadi walaupun saya waktu itu sedang bisnis, tapi saya tidak berniat untuk ngambil MBA gitu ya. Saya tetap ngambilnya sejarah. Nah dari sejarah ini baru saya menemukan bahwa genom atau DNA itu lebih sejarah lagi daripada sejarah itu sendiri gitu. Ya padahal peradaban kita lebih ini ya, lebih tinggi dan lebih tua. Gunung Padang gitu. Tapi saya juga sedihnya kenapa nggak ditulis. Akhirnya ada di buku saya yang pertama, The Map of Civilization, namanya Peta Peradaban. Saya memetakan gitu sebetulnya peradaban tuh asal-usulnya dari mana sih gitu ya. Dengan berbagai macam keterbatasan yang ada pada saat itu. Jadi saya selesaikan S2 saya itu 2011 kalau nggak salah 2011. Di mana itu Teh? Di Madrid kan. Peta peradaban, bahwa asal-usul perpindahan manusia itu yang ada di Mesir, yang ada di Mesopotamia itu ya bukan dari sana juga. Mereka tuh pindah dari satu tempat.
Yeah. Nah jadi tempatnya tuh di mana gitu loh. Yeah. Nah bermacam tulisan kuno, kalau yang Kang Robi itu Piloloh gitu ya, kan ada tulisan dari Mesopotamia, ada dari Mesir, itu mencerminkan atau merefleksikan bahwa tempat yang mereka anggap homeland atau kampung halaman itu seperti kita di sini gitu loh, Kang. Jadi, nah saya cari lagi di sini. Saya nggak mau bicara tentang Atlantis. Mungkin namanya di sini bukan Atlantis gitu. Saya pikir mungkin di sini namanya Kabuyutan Civilization atau apa. Jadi banyak sekali tulisan di luar justru Kang yang menceritakan bahwa mereka berasal dari tempat yang seperti Indonesia. Oh, seperti karena kan tidak ditulis namanya, nggak genre, Kang. Kan upami The Lost of Atlantis itu genre kan? Sebetulnya tidak genre juga, itu semuanya itu sejarawan itu pada zaman dulu harus membuat itu dalam teka-teki. Karena tidak boleh gamblang juga. Jadi nah, teka-teki inilah yang banyak dipecahkan oleh sekarang ini gitu ya, banyak ada mungkin Profesor Santos atau siapapun juga gitu. Tapi yang saya lihat itu, saya mempelajarinya tuh berbagai macam tulisan yang maupun di Maya kuno, India kuno, Mesopotamia, Sumeria atau Mesir, itu menceritakan tentang masyarakat yang dulu dia pindah dari satu tempat ke tempat lain. Nah itu yang menarik gitu. Di mana kan pasti di bumi juga, atau kan nggak mungkin kita juga. Betul. Dan sekarang kan udah globalisasi ya, mulai peta di mana sih pasti ketahuan gitu kan. Jadi nah dari situ saya mencari, saya menemukan adalah satu garis Wallace Line. Apa itu teh? Garis Wallace Line itu antara Lombok dan Bali, itu satu garis yang membedakan itu. Nah kemungkinan besar itu dari situ perpindahan manusianya gitu di situ. Yang ke Sundaland kan, ke sini Sundaland kan, sana Sahulen kan. Nah persis di Sahulen yang ke Papua itu Australia kan Sahul kan. Yang kita ini ke sini Sundaland. Jadi saya ketemunya di situ, kemungkinan besar proses migrasi itu banyak datang dari Indonesia ke itu tuh cara penelitiannya literatur studi sih pada saat itu, karena kan juga belum banyak ya literatur studi, terus saya etnolinguistik, termasuk DNA itu. Jadi saya pakai DNA itu Y kromosom sama mtDNA patternnya, penyebarannya. Nah, kalau mengerucut ke DNA Sunda teh. DNA Sunda ya. Kumaha tah? Nah, DNA Sunda teh sebetulnya apa ya? Apa? Gini, dalam buku saya, dalam penelitian saya itu peradaban manusia atau akar budaya manusia itu hanya dua. Satu sea people atau maritim, masyarakat maritim, dan satu lagi adalah land people atau masyarakat darat. Itu disesuaikan dengan alamnya. Nah itu bergerak, berinteraksi dengan satu DNA di dalam satu kromosom di dalam badannya, yaitu Y kromosom sama mtDNA. Nah kalau dilihat dari masyarakat Sunda, udah pasti itu land people. Karena kita tinggal di daerah pegunungan. Dan banyaknya itu adalah kalau secara DNA dia berinteraksinya dengan mitokondrial DNA. Jadi perempuan lebih sebetulnya lebih cenderung kuat kalau di land people. Kalau kita lihat satu lagi Padang lah. Tapi kan ada bahasa bahwa nenek moyangku seorang pelaut. Ada sea people. Dia uniknya Indonesia. Nah ini yang penemuan yang saya itu uniknya Indonesia. Kita ada dua-duanya masyarakat akar budaya. Satu ada land people dan satu lagi ada sea people. Dua-duanya di archipelago ini gitu loh. Kalau di Cina mungkin segede gitu, tapi dia cuma sea people aja. Gitu. Jadi nggak banyak itu, nggak dua akar budaya. Jadi kalau Sunda kalau secara akar budaya DNA saya adalah land people, cenderung matriarchat society, sebetulnya matrivokal lah, egaliter, biasanya tidak cenderung membuat dinasti seperti Jawa atau sea people gitu kan. Nah kalau yang ke itunya dia pegunungan, terus cenderung juga kalau saya ada satu lagi consecrated beliefnya tuh tidak religion gitu, tapi lebih ke nature belief gitu. Kalau saya bilang kalau land people itu hampir sama dengan Mesoamerika lah gitu. Jadi saya sih nggak mendalami betul-betul DNA Sundanya, tapi secara karakteristik dia sama dengan land people gitu. Nah secara karakteristik itu kumaha tah orang Sunda teh? Orang Sunda ya itu egaliter pertama, jadi egaliter, jadi agak susah sekali untuk saling bersatu dan membuat satu dinasti gitu seperti di Jawa atau di China gitu ya. Kita tuh lebih ke sosialis hidupnya, terus masyarakatnya tuh juga mencapai, jadi nggak ada teks, terus jarang nulis kan. Orang Sunda kebanyakan oral tradition, budaya lisan lebih kuat gitu. Itu sih karakteristiknya. Dan tapi kan banyak juga hasil tulisan-tulisan kita tuh katanya kan diambil ke Belanda kan, di apa
di Leiden. Itu kan membuktikan bahwa orang Sunda juga nulis. Kan. Jadi keputusan untuk oral tradisi itu bukan tidak menulis, Kang. Memang itu adalah satu kebaikan untuk memperkuat otak, brain. Iya. Jadi itu tuh wisdom, kebijaksanaan nenek moyang kita menurut saya. Bukan tidak bisa menulis ya kita oral tradisi itu gitu. Ada sebagian yang ditulis oleh orang. Iya. Jadi yang mungkin ada tentang Sunda itu ditulisnya sama orang. Iya, atau dirahasiakan gitu. Mungkin salah satunya juga dirahasiakan ya, itu banyak yang. Jantan seueur PR ya. Banget Kang, kalau sejarah mah nggak akan habis-habis. Ya, abdi gitu sering ngobrol-ngobrol gitu ya mengenai kebudayaan Sunda. Ternyata kan banyak simbol, banyak siloka lah ya. Banyak siloka. Sirip sinil siroka sasmita. Ya, kan ini mesti diterjemahkan itu naon sih maksudnya itu. Gitu ya. Jadi karuhun orang teh masihan PR gitu ya. Gitu. Nah, tapi kan akhirnya ketika PR itu tidak terpecahkan hilang kan ininya teh ya. Nah, terus gini teh, Abdi baca-baca mengenai sejarah lah sedikit ya. Abdi nuju ngadama buku oge. Seni Perang Sunda. Seni Perang Sunda. Ya, itu luar biasa ya. Meskipun akhirnya saya berimajinasi ya. Karena seni perang itu pasti rahasia. Iya sih. Rahasia. Cuman Abdi ninggal bahwa ada karakter yang kuat ya. Waktu zaman dulu teh kan tidak mungkin Tarumanagara bisa kuat berjaya ya sampai 2 abad ya. Galuh, Pakuan, Pajajaran dan sebagainya. Terus kadieuna nah orang Sunda teh jadi karakternya ya. Jadi sumuhun dawuh gitu kan. Gitu kan Manggati Payun ngiringan wae seueur nyumpata. Nah, secara DNA gitu apa yang menyebabkan perubahan itu influence gitu perubahan karakter itu. Nah, DNA itu juga bisa dipengaruhi oleh epigenetik itu dipengaruhi oleh lingkungan dan jadi itu bisa berubah karakter. Kalau misalnya kita dipengaruhi oleh misalnya yang saya juga baca ya dari tulisannya Kang Iyip itu ada bangsa Mataram kan pernah masuk ke Sunda. Nah ini mungkin masuknya terlalu dalam sehingga yang tadi saya bilang akar Sunda orang land people itu berubah menjadi sea people karakteristiknya menjadi dynasty. Terus Suwon itu kan kayak manggut kepada kerajaan padahal kita kan nggak ada rajanya Kang. Jadi kitanya cenderung tidak aktif gitu loh. Nah itu saya pikir dipengaruhi oleh entah pada tahun berapa masuklah bangsa lain yang akar budayanya berbeda sehingga membuat kita agak kehilangan jati diri gitu. Sepertinya tadi bahwa kita tidak ada rajanya. Nah upami bangsa Prabu Siliwangi. Iya cuma rajanya berbeda dengan yang raja-raja sistemnya berbeda dengan yang ada di mungkin di Jawa kan sekarang masih ada, tapi kita tuh lebih ke egaliter walaupun kerajaan egaliter tetap masyarakat egaliternya tuh dipertahankan gitu. Sehingga pas rajanya ngilang kan nggak ada keturunan yang mana agak susah Kang dicarinya. Kalau yang di sana kan dinasti kan jelas sekali ini akan keturunan kesini gitu. Tapi kalau di kita itu agak sedikit berbeda egaliter gitu. Itu sih yang saya lihat dari karakteristik land people ya, bukan sebagai Sundanya sebetulnya gitu. Nah orang Sunda itu sebetulnya leluhurnya dari mana teh? Nah kalau itu mah ya saya juga ini ya kalau secara runut DNA-nya gitu misalnya di mana? Runut DNA, kayaknya belum pernah ada deh itu penelitian tentang. Kan seueur orang Sunda menyebatkan bahwa seolah-olah sentralisasi itu semuanya adalah Sunda. Padahal kita juga ada kemiripan dengan Cina. Dengan Cina betul. Ya. Enten upami dina bentuk kesenian misalnya kan di kita ada kacapi, di Cina ya ada juga kan itu jantan bahan perbincangan ya jadi endog heula atau hayam heula apa gitu kan atau napi bersamaan gitu kan ya ketika orang hari ini punya gagasan di sana juga punya gagasan. Nah ini yang selalu penyebaran penyebarannya gitu. Penyebaran ide itu. Nah sebetulnya kalau di Pemendak Teteh gitu leluhur Sunda teh di mana? Saya sih nggak bisa bilang ya, karena kalau tes DNA pun juga kita tuh sudah berbagai macam campuran. Jadi tidak bisa dilihat leluhur itu hanya dari tes DNA. Karena dari tes DNA kita percampuran udah dari zaman ke zaman gitu ya. Mungkin paling yang leluhur yang paling kita tahu adalah
Baduy yang lebih tua gitu ya. Nah mungkin kalau tes DNA ke orang Baduy kita bisa lihat dari situ sebetulnya dari mana gitu ada itunya gitu. Jadi kalau tes DNA kalau yang sudah akulturasi banyak kan agak susah kelihatan kemurniannya. Tes DNA itu dari apa? Dari darah atau? Dari ini juga bisa saliva juga bisa dari. Ada juga dari ini ya sidik jari gitu. Sidik jari bisa, tapi lebih ke dari saliva sih dari ini lebih gampang gitu itu. Bisa diketahui itu aja sih. Itu tuh berapa generasi teh bisa bertahan DNA tuh? Tergantung ada datanya, jadi tidak selalu bisa dibaca sih Kang. Jadi udah dites, terus kalau ada markernya yang mirip dengan yang sudah diteliti, nah baru bisa dibaca. Tapi ada marker-marker lain yang ya belum ada contohnya ada juga. Nanti dianggapnya ini tidak berlaku. Jadi misalnya dibaca besar kan. Yang ada ini markernya dari Inggris dan misalnya dari Yunani, dari Timur Tengah ini. Nah, marker yang lain yang nggak ada ini dikiranya kita bukan keturunan Indonesia gitu loh Kang. Jadi takutnya tes DNA itu juga salah baca. Karena dia base-nya yang sudah ada. Bukan yang ada di dalam diri kita gitu loh Kang. Itu sih yang kan di Sunda mah gitu ya, 7 kaluhur 7 ke bawah ya. Gitu kan. Mau CF 7 turunan sebenarnya. Artinya CF 7 turunan itu bukan berbicara masalah harta aja, mungkin kemampuan ya. Kemampuannya mungkin bisa juga ya. Kemampuan atau karakter ya. Atau ya potensi diri ya gitu kan. Seperti ada dongeng gini teh. Kayak rencana nabi orang Panjalu. Ya. Membara lah ke Jakarta. Dia usahanya teh rumah makan. Untuk pajang-pajang. Ngalih ke Bandung, sami gitu kan. Buka rumah makan gitu pajang-pajang dia teh emut. Bahwa leluhur saya mah ciri khasnya teh karena besi kan. Sok sanaos memang orang Panjalu oge aya nu kantos janten direktur BJB ya. Tapi secara keseluruhan upami di Jalan Bogor gitu kan, Jalan Bogor, Jalan Aceh itu kan orang Panjalu gitu. Akhirnya dia tuh buka bengkel besi las gitu kan, bikin teralis maju usahanya. Nah itu teh ada pengaruh nggak teh? Ya pengaruh DNA atau napi pengaruh sih kalau saya sih lihatnya keahlian teh akhirnya namun ada leluhur orang gitu ya. Jadi epigenetik namanya kalau jadi kalau misalnya sesuatu yang biasaan keleluhur kita dilakukan, dia disimpan di satu gen kan. Nah kalau kita salah menstimulusnya salah, itu nggak aktif Kang. Nah kalau kita kayak tadi menemukan oh ya ternyata leluhur kita tuh besi, coba dia ke besi. Nah ini jadi aktif gen ini. Nah aktif gen ini meningkatkan segala itu. Mengaktifasikan. Nah aktivasi. Jadi kalau saya bilang itu ada kaitannya karena apapun kemajuan pada saat itu disimpan di gen. Nah, entah dia akan aktif atau enggak tergantung stimulus dari keturunan itu. Jadi kalau kata Akang 7 turunan, saya memang belum teliti, tapi mungkin ke 7 itu kalau setiap generasi lahir terus distimulus dengan perilaku yang sama, apa yang sama, ini mungkin aktif lagi gen yang paling bagusnya itu gitu. Jadi aktivasi gen sih kalau saya lihat. Bahkan kemiripan wajah, itu biasanya teh karakternya hampir sama ya. Hampir sama mungkin, tapi nggak selalu kalau itu. Kalau di dalam gen tuh nggak, karena yang kembar pun karakter beda. Jadi tapi gaduh putra kembar benten. Ya benten, makanya nggak bisa kalau itu. Kalau wajah tuh nggak itu sih. Gimana caranya teh mengaktifasikan potensi? Saya sih secara garis besar aja kan, saya bukan ahli meditasi, bukan ahli itu, juga bukan secara klinik ya. Jadi saya baru menemukan satu, ini kan gen aktivasi itu oleh 5 panca indera manusia itu secara keseluruhan. Jadi makanya kita lihat di ritual-ritual itu selalu distimulus 5 panca indera. Kenapa sih harus ada wanginya persis, musiknya persis, tariannya persis? Itu kan juga kita bingung kalau secara ini kan. Kenapa harus 5? Ternyata itu yang mempengaruhi genom itu adalah 5 panca indera, lingkungan 5 panca indera menstimulus genom. Nah, saya balik lagi ke akar budaya. Akar budayanya apa? Baiknya distimulus dengan hal yang sesuai dengan akar budayanya gitu. Kalau orang laut, ya lingkungan laut lah, suara laut, makanannya juga itu akan baik dengan badannya dan juga pemikiran dan semuanya. Sama juga masyarakat darat, baiknya distimulus dengan lingkungan darat, pegunungan, terus makanannya juga pegunungan. Itu sih saya secara garis besar saya menemukan itu cara menstimulus genom dengan baik gitu loh. Karakternya juga beda ya orang. Beda Kang, benten. Kan saya nggak
dongeng abdi kieu teh ya. Bahwa setiap orang yang dilahirkan itu terpengaruh juga dengan tanah di mana dia dilahirkan. Iya. Orang yang dilahirkan di tanah yang subur, di pegunungan, karena tanah itu yang subur bisa menyerap air dan menyimpan. Jadi lebih cool gitulah ya orangnya itu ya, tenang. Terus ada orang yang dilahirkan di daerah pasir, dia bisa menyerap air tapi tidak menyimpan. Betul, itu hidrofobik. Oh gitu ya. Ya kan jadi ke protein kan, makanya itu tuh itu. Eta teh cenah sok mun sepuh teh mah asup di katuhu keluar di dia gitu kan. Nah, yang lebih keras lagi itu daerah tandus ya, karena pasir, gurun pasir tanahnya nggak bisa menyerap dan tidak bisa menyimpan air dan karakternya keras. Jadi DNA berarti berpengaruh juga terhadap lingkungan. Khususnya lingkungan berpengaruh terhadap DNA terhadap karakter manusia. Oh, dibalik ya. Iya, lingkungan dulu. Lingkungan masuk ke DNA karena dia berinteraksi melalui makanan, melalui apa kan, melalui oksigennya juga, baru mengeluarkan karakter kepada manusianya. Gitu. Betul sekali Kang, lingkungan itu jadi di mana kita tinggal itu berpengaruh terhadap karakternya gitu. Itu sih. Itulah. Agak bingung sih memangnya. Pendalamannya itu ya. Ada yang jadi penasaran begini teh gitu ya. Kalau misalnya memang leluhur kita ini dulu ya, oke lah memang budayanya budaya lisan, tapi kan kearifan lokalnya itu sebetulnya kan banyak pisan gitu teh. Bahkan ada di ASEAN Paradok disebutnya gitu. Ketika kita silau terhadap segala sesuatu yang datangnya dari Barat, sebetulnya Barat itu sedang meneliti kearifan lokal kita. Mereka ambil research and development, balik lagi ke kita. Nah, ini teh apa yang salah dengan kita gitu? Inferioritas sih, mungkin pada saat zaman kolonial. Jadi kita merasa inferior karena memang dibuat waktu itu bahwa budaya itu inferior. Emang mereka yang buat bahwa yang berbudaya itu, yang pribumi itu dia nggak bisa baca, nggak bisa itu. Jadi standarnya tuh selalu standarnya Western. Itu yang membuat kita merasa, oh ya kok nggak sama ya, kita nggak belajar matematik. Padahal kita sudah menerapkan matematik di dalam satu ritual, satu angklung, satu apa gitu. Jadi mereka sih, saya rasa sih itu. Jadi dengan adanya globalisasi ini, saya harap inferioritas itu kita hilang. Karena benar kata Kang Robi bahwa memang mereka juga belajar dari kita sebetulnya. Kalau kita baca buku-buku yang zaman-zaman tahun 1800 mereka masih meneliti di sini. Terus Blavatsky juga belajarnya ke Eastern Master di sini. Jadi inferioritasnya nggak ada, tapi mereka memang itu kayak satu apa ya Kang? Bukan konspirasi juga sih, dibuat untuk kita tuh merasa inferior. Ada skenario global. Iya, karena kan namanya kolonial Kang. Kalau misalnya yang dikoloni lebih pintar kan susah juga. Perang senyap. Nah, itu cukup lama juga kita di situ. Lah ya. Betul. Pembunuhan karakter. Melalui bahasa. Tapi at the same time, knowledge kita kan diambil ke sana. Iya, tapi kan, nah itu hebatnya juga DNA. Kalau itu hebatnya juga sebetulnya oral tradition, Kang. Manuskripnya sudah hilang, tapi masih bisa di otaknya masih ada. Di otak itu masih bisa diturunkan. Jadi kalau distimulus lagi, dia akan hidup lagi. Jadi itu juga mungkin ke apa ya, adigung apa sih kehebatan nenek moyang kita gitu, justru tidak hanya di manuskrip. Karena kalau manuskrip saja dibuang, hilang, kita lupa. Tapi diceritakan terus kepada brainnya supaya, karena diceritakan berulang itu nempel Kang di sini dan dia bisa diturunkan kalau secara DNA. Jadi oral tradition juga itu juga satu kekuatan juga menarik. Gitu. Oral tradition. Ya, Abdi juga meyakini begini teh, bahwa hidup itu adalah rangkaian kata-kata dan irama ya. Betul. Kalau kata-katanya lemah, gesturnya juga bakal lemah. Ketika kita mendengarkan sebuah lagu yang mendayu-dayu, kayaknya sedih gitu. Saraf-saraf juga kan gitu. Betul sangat mempengaruhi ya. Orang Sunda zaman kapungkur banyak kan aya istilah natanya kajeun teuing pati di medan curit, batan wirang di pakalangan. Hadek tagog hadek gogon. Lemes usap berani lah. Ya, pageuh kepeul lega awur wah. Kieu gitu tanya. Betul. Nah, ayeuna jadi merunduk. Iya, kenapa itu ya? Kan ke gesturnya juga. Kan gini kan. Enggak mungkin kita bilang duh capek jadi kieu. Duh capek pasti capek. Nah,
ketika itu terbiasa ya, kan ada stigma orang Sunda mah pangedulan, orang Sunda kabayan, dan sebagainya yang negatif itu kan akan destruktif ya. Upami dihubungkan dengan penelitiannya Dr. Emoro Emoto, The True Power of Water, ya itu kan akan berpengaruh terhadap air yang ada di dalam tubuh kita. Nah, ketika itu akhirnya kebiasaan, itu bisa menjadi DNA nggak gitu akhirnya? Bisa kan? Yang menurunkan akhirnya jadi turunnya ke generasi itu berikutnya. Bahaya juga. Nah, jadi terus menjadi generasi. Betul. Apalagi kalau distimulus terus, kecuali dibalikin. Makanya harus ada rekonstruksi. Jadi ada satu, misalnya kita kan udah tahu nih, wah ini kok anak beberapa generasi sudah lemah. Ini harus ada kayak bukan ritual besar ya atau apapun juga yang mengagetkan sehingga yang matinya yang lama inaktif itu diaktifasi, Kang. Sehingga nanti yang keluar di booster lagi, betul. Bagaimana caranya itu Teh? Ya kalau Wani kayak gitu mah mungkin Kang Rob yang lebih jago ya boosternya. Saya mah nggak jago. Saya dengar kan Teteh mau bikin klinik ya? Sebenarnya bukan ke klinik sih, saya pengen bikin lab genetika budaya. Nah, nanti di situ ya banyak juga adalah lawang suwung, ada semua gitu. Tapi itu juga masih konsep yang sangat besar sih. Cuma akhirnya nanti ke medical sih Kang, itu medical genetik jatuhnya gitu. Tidak hanya melalui obat, tapi saya maunya melalui perilaku juga. Tadi kata Kang itu kan betul, karena kalau perilakunya, kita mau merubah satu perilaku kan ini. Kenapa perilakunya udah jadi gini? Dengan perilaku lagi gitu. Fighting spiritnya hilang. Jadi kayak motivation, itunya kan udah nggak. Kenapa dia harus wanila gitu? Kenapa dia harus brave. Mungkin apa yang diperjuangkan, nah itu yang harus digali Kang. Harus diperjuangkan mungkin masyarakat Jawa Barat atau kebudayaan Sunda. Jadi harus sesuatu yang diperjuangkan. Baru mungkin keluar lagi tuh rasa kecintaan atau aktivasi lagi tuh gen-gen yang udah lama inaktif itu gitu. Kan kayak di filmnya The Braveheart itu ya Walsh itu ya. Itu kan kebangkitannya karena narasi kan? Iya, karena narasi. Wah, gitu nah kan. Itu yang diperlukan kan. Terus juga perlawanannya Jerman itu Uberalles itu kan, kan teriakannya bahwa kita adalah bangsa Arya. Keluar baru ininya. Nah Sunda juga harus ada narasinya. Apa yang kita perjuangkan sebetulnya, apakah masyarakat Jawa Barat, kebudayaan Sunda, atau apa gitu. Nah ini baru bangun semua. Jadi narasi itu akan berpengaruh mengaktifasi. Tadi kata words kan, katakan gitu. Iya betul. Ulah saucap-ucapna mun lain ucapeunana. Tapi kalau kata-katanya betul, dia membangkitkan semuanya. Persoalan yang rumit ya. Persoalan rumit. Saya juga sedang bikin buku juga itu rekonstruksi akar budaya Sunda ya. Karena memang sama kita melihat permasalahan ini, kita kok nggak kenal dengan budaya kita sendiri sebetulnya gitu kan. Tapi dilihat dari sisi genetika budaya, nanti kalau misalnya udah ada kita diskusikan. Nah kan terus selain DNA ya Teh, ayah sepuh orang lah kapungkurnya dengan cara hitung-hitungan, itu matematika, lahirna, naon naftu dan sebagainya dan sebagainya, itu atau horoskop lah. Horoskop ya. Datang, ya Teh berarti iya mah cocoknya Teh. Apalah ya. Jantan pengacara, jantan apa dan sebagainya itu pembacaan itu tentang numerologi. Dengan DNA nyurup berarti. Harusnya sih nyurup, tapi itu agak jauh karena DNA kan di dalam. Kalau numerologi kan memang itu udah pas lagi melahirkan, sudah dilahirkan kan, dilahirkan, terus dihitungnya juga bulan-bulan yang ini. Saya rasa sih numerologi lebih ke kehidupan ya, karakteristik yang harus dilakukan gitu kan. Tapi kalau DNA itu kan di dalam gitu. Nah, jadi kalau secara langsung berkait mungkin enggak gitu. Karena kita kan nggak tahu lahirnya kapan, terus kaitannya dengan DNA kan enggak juga sih gitu. Numerologi saya kurang ini sih. Terus Teh bikin buku ya? Itu buku yang terakhir. Tadi kayaknya buku hiji Teh Mira. Ini tentang apa Teh? Ini tuh tentang ritual peralihan tradisi lisan di 3 provinsi. Kenapa saya ambil ritual peralihan? Nah itu juga berkaitan dengan DNA. 5 ritual peralihan. Yang dimaksud 5 ritual peralihan pada saat kelahiran, pada saat puberti, pernikahan, ancestors, penghormatan kepada leluhur, sama kematian. Kenapa di setiap budaya itu di Indonesia maupun di dunia itu persis 5 ini tuh selalu ada ritual. Sebenarnya apa sih yang terjadi pada manusia pada saat 5 ini? Nah ini yang saya jadi
ternyata pada saat ini banyak juga DNA itu sedang resetting karena sedang peralihan kan, secara biologi peralihan, secara fungsi juga peralihan. Nah makanya dimasukkan ritual-ritual yang persis oleh nenek moyang kita zaman dulu. Karena itu tadi Kang, itu berkaitan dengan stimulus. Kalau ritualnya nggak persis, perpindahan ke sininya tuh nggak lancar gitu loh. Jadi makanya itu saya tuh mempelajari ritual-ritual yang digunakan, makanannya apa aja, apanya, baru diteliti secara untuk personalized medicine nantinya. Karena di ritual-ritual ini ada satu, ya ada entah ada makanannya, entah ada doanya, entah ada perilaku yang dilakukan, itu yang mungkin bisa memperbaiki dan bisa diambil oleh kedokteran modern sekarang. Meditasi. Jadi basis, iya meditasi. Nah persis harus di saat 5 ini. Jadi pada saat kelahiran kan ada yang ada azan, ada apa, ada semua lah ya di ini. Kenapa pada saat ini? Karena kan supaya identitasnya jelas, anaknya, ininya semuanya. Dibedong, puberti juga. Ayeuna mah terus aya teh. Terus aya, nah itu. Dibedong teh. Makanya banyak masalah-masalah hari ini gitu kepada anak-anak, ada yang anxiety kan Kang, atau misalnya anak-anak mental health atau apa. Nah karena peralihan ini tidak dilakukan dengan sebenar-benarnya menurut saya. Tidak memakai kearifan. Jadi identitas hilang pada saat dia dari remaja kepada dewasa, dia bingung harus kayak gimana. Tapi kalau ada ritual, atau bukan namanya ritual ya, mungkin namanya bisa lain apa. Tapi ada bimbingan pada saat dia akan memasuki puberti. Begitu juga pada saat dia menikah. Menikah bukan semata-mata hanya menikah, makanya maaf aja mungkin ada kawin cerai lebih banyak gitu kan. Karena tidak tahu esensinya gitu, kenapa harus menikah gitu. Begitupun juga selanjutnya. Siraman gitu. Apa segala macam. Kan begitu sakral. Kenapa harus sakral gitu? Ternyata itu sangat berpengaruh kepada DNA dan pemahaman manusia ini belum ada yang meneliti secara ilmiah. Itu makanya ini salah satu bukunya Kang. Jadi ini bukunya saya sebetulnya belum meneliti, hanya mengambil data dulu. Karena datanya aja nggak ada kan. Jadi berbagai desa di Kabupaten Bandung, beberapa tempat kabupaten di Bali dan di Lombok Utara. Jadi diambil dulu ceritanya, saya sedikit analisis dengan personalized medicine. Nah semoga ini tuh menjadi basis referensi untuk riset di masa depan gitu. Itu sih Kang. Itu berpengaruh ya? Berpengaruh tentang ritual itu ya. Tentang ritual. Jadi kunaon misalnya selamatan opat bulanan. Opat 7 kan. Opat 7 kenapa? Itu nah itu dicari juga sedang. Belum ada sih memang yang menjelaskan secara ilmiah ya. Iya, itu harus. Nah, kita tuh sekarang kemampuan kita sebetulnya harusnya sudah bisa menjelaskan budaya itu secara ilmiah. Sehingga walaupun mungkin ritualnya udah nggak ada, ini bisa diterapkan di kedokteran modern. Kalau perlu dilakukan kembali seperti itu. Dilakukan kembali lebih baik. Tapi kan kadang-kadang mungkin yang itu kata Kang itu kan orang tua yang jagonya udah hilang. Tapi kalau esensinya masih kita dapat Kang, paling tidak kita masih menemukan gitu loh. Nah kan tantangannya kan harus globalisasi ya, nama kan anak-anak itu yang mempercepat. Gen milenial lah ya. Betul. Pun anak ya gitu kan ketika abdi tos gedu incunya. Untuk dibedong hari itu kan nanti dibedong. Wah nggak boleh Pak sekarang mah. Ya itu ada narasi-narasi Western itu kan Barat. Tentang Western dan sebagainya. Terus saya bilang kayak gini, tapi yang jelas mah generasi Bapak ini, angkatan Bapak udah ada yang jadi jenderal, jadi apa. Generasi kalian mah belum. Belum ada testimoninya kan tentang ketika itu dilanggar dan sebagainya. Betul. Nah ini saya juga sebagai generasi milenial balik lagi sih ke sini sih gitu. Maksudnya ada esensi-esensi yang memang kita kayak skip gitu loh Kang. Skip kita tuh beberapa ini skip. Nah itu harus diisinya nanti kembali sama ini gitu. Bakal tebel ini nanti ya. Ya insya Allah harus ini tuh harus diisi orang banyak-banyak. Itu sih. Menarik deh. Kunaon aya siraman. Betul, ini ada di sini 7 bulanan. Terus kenapa ari-ari juga harus ditanam kan? Nah kalau sekarang mah nggak ditanam kan, cryogenik di Singapura kan sebetulnya, tapi intinya sama dia kan. Cuma beda teknologinya aja gitu, tapi pemikirannya kan sama nenek moyang kita gitu. Ari-ari stem cell kan nantinya jadinya. Ya doa sebetulnya semuanya juga doa. Doa. Dan doa adalah frekuensi. Betul Kang. Frekuensi. Saya juga jadi dari 3 provinsi ini. Walaupun ceritanya macam-macam, tapi intinya adalah setiap ritual ini adalah doa. Nah sekarang mungkin kita kehilangan doa-doa ini, ya nggak sih Kang? Iya betul. Jadi setiap ini, jadi kita kayak mengentengkan sebuah doa gitu. Tapi
Padahal sebetul intinya tuh doa. Itu tradisi. Abdi kan tos coba-coba sih teh. Mohon. Nah ketika tadi ari-ari ya. Iya. Ari-ari pun anak yang menu ngawitan ya. Kan biasa nama ya gula ya. Iya gula merah ya. Bumbu-bumbu lah ya. Bumbu ya. Kantos naroskeun kan. Kenapa mesti ada gula? Nya ngarah amis budi gitu kan ya. Silokaan itu kan semuanya teh siloka betul. Sababiah dan gitu doa kan. sih intinya kan. Nah ku abdi mah tambahan teh apa harita teh pasihan kalkulator gitu pensil pokoknya alat tulis gitu kan dengan doa ya budak sing pinter gitu kan ya. Ya alhamdulillah sih memang anak saya S2-nya di ITB lah gitu. Saya nanti pemibisnis teh tangan dingin naon lah gitu yang dia ini teh sok jadi wae gitu. Ya intinya adalah doanya itu ya dan doa adalah frekuensi terhadap itu dan barangnya adalah sebagai media silokanya jadi kayak dicampakkan gitu lah ya Kang ya maksudnya kan bukan hanya dilafalkan tapi juga diliatin gitu kan jadi lebih kuat ya itu sih intinya sih doa. Tapi kan kalau di kedokteran kan nggak ada doa makanya yang diambil selalu bertentangan kan dunia kedokteran dengan tradisi ya naon lah sedikit gituan kan gitu. Karena menurut mereka tidak bisa dipertanggungjawabkan kan karena nggak ada alatnya untuk mengukur gitu. Bukan nggak bisa, bukan nggak mau sih kedokteran juga. Karena mereka takut disalahkan kan. Sebetulnya lebih ke situ sih. Tapi kalau udah ada alat yang bisa memeasurnya, mengukurnya lebih jelas, aturannya lebih jelas, masuk pun nggak apa-apa sebetulnya. Karena kan sekarang udah ada tuh herbal juga udah masuk ke kedokteran gitu. Ini. Ya itulah Kang. Masih panjang sih perjalanan Kang tapi ya. Wah ngobrol ini juga mesti berseri. Di itu aja di ini aja lah. Dititi aja satu-satu sama saya juga. Lagi. Teh dari kan ada gini kan teh. Ada satu keterangan saya tapi takut salah bawa Allah katanya kan gini memberikan kelebihan pikiran itu terhadap orang Yahudi. Ya. Berarti Allah menciptakan manusia kelebihan secara spiritual. Saya sok ngaku-ngaku ke orang Sunda, karena begitu banyak filsafat Sunda yang jauh melampaui akal, tidak bisa diterjemahkan. Seperti misalnya teh bangkong ngahem liangna, kumaha tuh bangkong ngahem liangna gitu ya. Nah, berarti ini. Ketika banyak wacana-wacana lah ya, kami sering ngumpul dengan para tokoh-tokoh tentang wacana kepemimpinan, mana sih orang Sunda tidak pernah muncul jadi pemimpin gitu dan sebagainya. Nah, upami meninggal karena mungkin genetikal orang Sunda ini lebih kepada spiritual. Selalu orang Sunda mah sudah dalam spiritualnya, mereka tidak mau jadi pemimpin. Betul. Ya, terus upami tadi wacananya orang Sunda mah tengah hiji. Dia memang udah. Dulu saya menolak. Jangan ngelihat orang Sunda tengah hiji di kita, tapi coba lihat orang Sunda yang di perantauan, ya di mana pasti bersatu. Nah, para pendatang juga nggak hiji itu soalnya karena mereka ada di rantau di sini. Nah. Terus kalau misalnya tengah hiji kunaon emang kan karena simbol kita selalu harimau ya, maung kan soliter. Iya, soliter. Manuk dadali soliter. Iya, egaliter tuh gitu kan. Iya, kan sendiri. Jadi nggak ada salahnya kalau kita memang tidak grup gitu ya. Betul. Nah, terus nggak pack gitu kayak anjing kan. Iya, Aldi ninggal bahwa kita Indonesia atau Asia kebanyakan itu kalau di olahraga itu lebih jagonya di individual. Iya ya. Badminton, pingpong, catur dan bukan sebagainya. Di grouping ya. Bukan grup. Ketika grup misalnya sepak bola kan susah ya untuk bisa masuk tampil Liga di itu Dunia. Ya. Nah, itu masuk genetikal nggak teh? Masuk salah satu kan karakter. Jadi kayaknya rupanya terus diplot gitu ya? Udah diplot itu Bu. Enggak kan interaksi dengan lingkungannya selama ini begitu dia akan membentuk karakter yang solitude gitu loh kan. Dengan pegunungan, mungkin pegunungan kan nggak banyak orang, tidak memungkinkan untuk banyak orang gitu. Jadi sendiri ini terus berkontemplasi banyaknya gitu. Jadi itu ini sih. Sanes kodrat gitu teh. Kalau dibilang kodrat ya karena itu diturunkan terus-menerus ya bisa jadi kodrat gitu ya. Tapi pun juga saya sih nggak bisa lebih ngomong kodrat sih, tapi lebih ke
itu memang karakter gennya gitu. Atas dasar interaksi dengan lingkungannya. Nah, harus ada persilangan mungkin yang berbeda karena tadi misalnya bola gitu ya, grup ya. Iya. Jadi harus ada persilangan misalnya orang Persib gitu ya. Dengan orang mana gitu. Dengan orang Brazil gitu tikahkeun gitu kan ya. Bisa jadi sih tapi jadi jago gitu. Ada persilangan. Nah, faktor akulturasi gitu ya. Iya. Akulturasi kalau di genetika budaya itu bagus kalau sesama satu akar budaya, tapi kalau lain akar budaya bisa jadi patogenik kan, malah jadi penyakit. Kayak misalnya anak orang land people atau sea people menikah gitu, kan akan jadi bingung mana yang dibawa oleh kedua orang tuanya gitu. Ini juga jadi kehilangan identitas banyaknya. Ya, bisa amfibi. Amfibi, akulturasi juga tidak menghasilkan. Jadi betul sih kayak nenek moyang kita dulu gak boleh nikah sama ini, bukan itu kan bukan rasis bukan apa, tapi dia tahu kalau misalnya dengan yang ini akan lebih baik. Mungkin secara sejarah ya kalau mereka pattern, tapi pas dilihat dari genetik, oh iya, jadi kalau salah bisa juga menyebabkan patogenik di dalam gennya gitu pada saat itu gitu. Itu sih nggak segampang itu juga. Tantangannya teh ketika penelitian itu apa yang paling berat? Tantangannya pertama baru ya, ilmu cultural genetic ini baru, sangat-sangat baru. Sebetulnya kansnya memang bisa diterima di ilmu kedokteran di genetiknya dan juga di budayanya. Tapi ya tantangannya itu baru aja, saya harus banyak berbicara aja sih untuk tentang apa sih sebetulnya culture genetik dan manfaatnya untuk masa depan gitu ya. Itu sih tantangannya itu, dan ya saat ini sedang dilakukan, ya berkonsultasi juga dengan banyak dokter, juga banyak juga bicara dengan ahli-ahli budaya gitu, supaya ilmu ini pindah ke sini, ini ke sini, nah jadilah sinergi untuk kebaikan umat manusia gitu sih, itu sih intinya. Terus harapan teh kumaha teh? Harapan ya supaya orang Sunda teh bangkit deh gitu. Nah itu harapannya pertama kembali ke akar budaya, tapi kan kita juga mungkin kita semua juga nggak tahu nih kemana kita teh harus balik teh gitu kan. Nah kalau saya karena ya tulisan kan kita kata Kang Robi udah nggak ada, bimbingan dari yang chief suku, kepala suku kita juga kan sudah tidak ada. Jadi apa yang membuat kita akan kembali, ya saya mencoba untuk merekonstruksi kembalinya akar budaya Sunda itu dari cultural genetics, dari genetika budaya ini gitu. Semoga nanti kalau udah keluar bukunya bisa menjadi harus ada kesadaran membangunkan kolektif ya. Iya. Tapi kesadaran kolektifnya benar kata Kang Robi saat ini, saya resah gitu karena kita kehilangan jati diri kita. Akang mungkin dengan cari harus kawani, saya dengan cari enggak gitu kok ini kita feodal gitu. Ya kawani dalam arti yang positif. Betul, ya itu kan kita harus stand up untuk diri kita gitu. Ini kan enggak gitu, kadang-kadang ya aja gitu kan. Terus apa pride to be the Sundanese gitu. Ya itu samalah keresahannya sama. Dan saya juga bicara dengan beberapa orang juga. Iya kumaha ya Sunda teh kok nggak bisa menyumbangkan ide bangun gitu kok. Kita kayak apa yang mengapa kayak dikerangkan tapi nggak kelihatan gitu loh. Ini apa ya gitu, kayak ada itu apa, ada perang senyap itu kan. Ketika penjajah sudah meninggalkan negara kita gitu, sebetulnya tidak seutuhnya tapi ada yang ditinggalkan, pola pikir. Iya, pola pikir itu Kang yang harus dirubah. Ya kita pola pikirnya masih kayak mindsetnya gitu. Itu sih yang saya tantangan kita itu, dan mudah-mudahan 1-2 tahun ke depan kita bisa menemukan, Kang Robi juga dengan bukunya, Sunda harus bergerak bersama-sama gitu ya. Dan ya menjadi kembali ke, bukan hanya kembali ya, tapi kita bisa melakukan sesuatu lah gitu ya. Karena saya tahu orang Sunda juga bukan orang malas, dia juga pinter kan. Kang Robi bilang spiritual, banyak filosofi kan dari Sunda. Jadi kalau tadi Kang Robi bilang Yahudi pinter ya. Kalau yang jago spiritual apa bukan pinter Kang? Kan itu pakai otak juga. Apa penelitiannya mind of frame itu kan ada 8 kecerdasan dan, termasuk kecerdasan spiritual. Pak Habibie IQ yang paling tinggi untuk di teknologi pesawat. Tapi Pak Habibie tidak bisa mengajarkan lumba-lumba untuk bisa loncat. Itu juga adalah kecerdasan. Nah, yang harus dicari kan adalah spesifiknya orang Sunda teh ahlina dina naon. Eta we gitu tahnya. Ulah hoyong tiasa. Betul. Gitu. Jangan semuanya gitu. Kita makanya harus mengukur akar budaya kita sendiri tuh, itu yang supaya kita ketemu. Kayaknya tugas teteh untuk mendeteksi itu teh, bahwa
akhirnya secara global orang Sunda mah di dia itu ya benar positioning ya. Tapi di papatah pun bapak kapungkur ya, karena dia olahraga teh. Yeah. Basket, hayu, volley, apa segala macam gitu ya dulu teh di papatan kumaha teh cenah bi ulah sok hayang segala bisa, mungkinnya jadi biasa-biasa, tapi tekuni hiji we gitu, tapi kudu ahli gitu. Artinya pilih mana yang sesuai dengan minat bakat ya gitu kan, itu we genjer gitu. Iya betul. Sunda ini yang belum ketahuan ya. Iya di mana gitu kan, ya itu. Upami misalnya memang kita kayak di filosofi ya, atau spek gitu jadi karasian gitu misalnya. Iya karasian ya. Karena mungkin di sistem kita orangnya nggak mau muncul kan, bukan orang yang suka ini gitu kan. Di seni perang juga sebetulnya mah orang Sunda itu taktik ya. Enggak, dia lebih defensif. Iya defensif betul defensif. Ya, bukan menyerang kan. Bukan, dia kan tidak ekspansi tidak ekspansi betul. Mempertahankan tanah leluhur, tidak memperluas tanah leluhur. Iya. Nah itu bedanya tuh Kang. Jadi akhirnya ya mungkin kadieuna janten nerima. Atau swela kieu we lah. Iya. Ya, terus tuang sadinten gitu alhamdulillah. Ya mungkin pertama dimakmurkan dulu kali ya masyarakat Sundanya, baru keluar nanti ide-ide yang memang ada di dalam itunya gitu ya. Saya rasa betul kata Kang, itu mungkin spiritual kita atau filosofis gitu ya. Lebih tinggi karena yang lihat dari masyarakatnya memang tidak mau apa-apa sih kan, kakak nggak terlalu yang harus ini gitu, tapi filosofisnya ini yang bisa diterima oleh seluruh manusia. Atau ada ketakutan teh, katanya gini ya, saya pernah ada yang cerita gitu ya, justru ini yang ditakuti gitu kan. Ketika nilai-nilai spiritual bisa diaplikasikan menjadi sebuah pemikiran apa dan sebagainya, ini yang ditakuti oleh mereka gitu, sehingga akhirnya dibunuhlah gitu. Bisa jadi sih. Ya. Misalnya gini, almarhum Kang Diki Jaina itu kan dari Lemuria. Iya, dari spiritual kan, pendalaman, dari perenungan, akhirnya menciptakan beberapa teknologi yang luar biasa kan. Dan nah itu mungkin salah satu ahlinya orang Sunda. Dari perenungan itu dia bisa memanifestasikan ke dalam satu yang tangible. Iya. Ini kan yang paling ngeri kan Kang? Iya. Jadi sesuatunya dilihatnya dari asalnya cuma kesannya perenungan, tapi menjadi satu yang tangible dan berguna dan bisa digunakan. Ya mungkin itu satu kekuatannya kali Kang. Iya. Jadi di antara dua ini gitu. Iya, dan itu yang nggak boleh muncul jadi akhirnya kayak gitu ya. Mungkin, tapi kan nggak bisa di itu juga kan, nggak bisa ditahan juga. Tapi obrolan kita masih tentang DNA ini tuh ya? Iya masih tentang DNA. Ya itu kan kita lagi cari DNA kita kan. Iya. Apakah DNA kita dari perenungan itu menjadikan sesuatu yang baik, kan itu juga DNA. Mungkin itu DNA kita. Iya. Itu mungkin DNA kita gitu ya. Tapi pada hakikatnya kan gini teh, bahwa setiap orang itu dilahirkan dalam bentuk yang sempurna. Betul. Bahwa setiap orang adalah khalifah kan ya. Artinya setiap orang itu adalah limited edition harusnya. Ya. Unik satu, nggak ada yang sama di dunia ini. Sama. Tinggal bagaimana mencari, bagaimana mengaktifasikannya kan. Itu posisi diri. Buka kliniknya teh. Ya nanti ya bisa bantu. Kerjasama dengan nanti kita kerjasama dengan banyak orang tentang, ya. Mind booster. Iya. Itu kebetulan kita juga sama tim lagi bikin nanti Patanjala Mind Booster. Jadi dari air. Dari air ya kan ya? Afirmasi, meditasi dan sebagainya. Iya boleh nanti kita ini. Kita teh betah ngobrol ini pasti dan bakal panjang, bakal berseri. Penutup dari teteh apa nih? Pesan ke anak muda. Ke anak muda ya. Harus bagaimana? Tadi sih itu budaya itu bukan kembali ke belakang pertama ya. Budaya itu pemajuan berarti ke depan. Dan hilangkan rasa inferioritas itu aja sih. Gitu ya. Jadi karena inferioritas itu sangat membatasi kita untuk mengakui diri kita sendiri. Tadi mencari posisi, kalau kita hanya masih inferioritas, itu gak ketemu-ketemu Kang. Jadi hilangkan rasa inferioritas kepada anak muda. Dan belajar budaya bukan juga belajar keterbelakangan, tapi itu belajar tentang masa depan. Kemarin kan ada summit juga di Bali itu, Culture for the Future. Jadi ya itu pesan saya sih, hold your own culture, pegang akar budaya. Seglobalisasinya tetap akan ditanya siapa diri kamu. Itu aja sih. Who you are. Who you are. Be
best. Iya. Be a star, whatever you are. Iya, betul. Di situ baru kita bisa dari who you are, kita tahu identitas kita, baru bisa positioning. Siap. Kalau kita nggak tahu, nah itu makanya jadi patternnya jadi panjang. Yeah. Udah keburu pusing dulu semua orang gitu loh. Jadi be who you, cari dirimu, pegang budayamu, terus baru dicari dirimu, dan baru tahu posisi kamu apa tugasnya di dunia ini gitu loh. Itu sih kira-kira. Mohon atur nuhun pisan teh. Atur nuhun juga sudah diundang. Kayak orang teraskeun diskusi-diskusi sanesnya teh. Mangga Kang. Sakitu pinten baraya budaya nanudugikeun ku Teh Mira ieu munel pisan ya. Utamina mah yaitu kembali kepada jati diri urang. Betul. Urang tembongkeun saha urang gitu kan ya. Mohon. Gitu teh ya, atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun. Ternuhun Kang. Nuhun teh. Nuhun.